Selamat siang anak-anak semuanya. Ya anak-anak, kita kembali lagi di kelas matematika hari ini. Dan hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran. Nah anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu tentang pangkat bentuk aljabar. Nah ini ada 3 submateri lagi dari perpangkatan. Ya mari anak-anak kita sama-sama menyimak video pembelajaran ini. Nah, untuk yang pertama, ini slide-nya adalah di mana kita diperkenalkan kembali dengan bentuk aljabar. Ya, anak-anak ya, bentuk aljabar yang dimaksud di sini adalah 2x kuadrat tambah 7x. Jadi, Ibu akan mengulang kembali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, anak-anak yang Ibu garis bawahin ini adalah suku. Ya, suku. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada yang disebut sebagai suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, setiap kali pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan unsur-unsur daripada bentuk aljabar. Nah, untuk suku aljabar tersebut adalah 2x kuadrat, 7x, 8y, dan 9. Jadi ada 4 suku dari bentuk aljabar ini. Nah, nanti yang Ibu garis panah ini, inilah yang disebut sebagai variabel. Jadi ada variabel x kuadrat, x, dan y. Dan yang Ibu panahin yang kedua ini, itulah disebut sebagai koefisien. Jadi 9 ini bukan termasuk koefisien, sekalipun dia berbentuk bilangan atau angka. Tetapi dia bukanlah koefisien. Oke? Nah, sedang 9 sendiri ini itu disebut sebagai konstanta. Jadi kalau misalkan dalam bentuk aljabar ada suatu bilangan yang berdiri sendiri atau tanpa didampingin atau dia tidak ada alfabetnya atau variabelnya, dia disebut sebagai konstanta. Oke anak-anak ya. Ya, semoga semakin paham dan semakin bisa menentukan unsur-unsur aljabar. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, anak-anak minggu lalu, bukan minggu lalu, tapi hari Selasa ya, Selasa yang lalu, Ibu sudah sampaikan bentuk aljabar atau bentuk pemfaktoran pada aljabar. Yang pertama, pemfaktorannya dalam bentuk AX plus minus B. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Yang kedua ada pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita pelajari hari ini. Pemfaktoran bentuk x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat dan x kuadrat kurang 2xy tambah y kuadrat. Nah, jika anak-anak menemukan soal yang seperti ini, jadi biasanya soalnya itu akan diminta faktorkanlah. Nah, faktorkanlah bentuk aljabar dari x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Nah, kalau anak-anak menemukan soal yang seperti ini, maka langsung saja anak-anak untuk penyelesaiannya adalah x tambah y kali x tambah y atau sama dengan x tambah y pangkatkan 2. Ya, jadi kalau misalkan dia x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, itu sama dengan x kurang y sama dengan x kurang y dipangkatkan dengan 2. Nah, itu ya bedanya di sini. Kalau di sini dia plus, berarti di sini langsung dia plus. Tapi kalau di sini minus, di sini pun minus. Oke? Nah, untuk kita uraikan lagi, x kuadrat tambah 2xy ditambah y kuadrat. Ya, untuk penguraiannya atau penjabarannya, x kuadrat 2xy. Anak-anak ingat, 2xy berarti xy-nya sebanyak berapa? 2, maka kita jabarkan menjadi xy ditambah xy ditambah y kuadrat. Bisa ya? Jadi xy tambah xy ini didapati dari 2xy. Oke? Nah, anak-anak kita bisa lihat x kuadrat ditambah xy, x kuadrat ditambah xy ada variabel yang sama atau ada abjad yang sama. Arti sama adalah ada di x kuadrat, ada di xy. Bu, bagaimana kita cara mengetahui bahwa dia ada yang sama? Nah, kita lihat saja.
Di sini X kuadrat. Kalau X kuadrat kita jabarkan atau kita uraikan, dia akan sama dengan X dikali X. XY kita jabarkan, dia akan sama dengan X dikali Y. Tadi X dikali X dikali Y. Berarti ada yang sama, yaitu siapa? X. X, bukan X kuadrat ya. X. Nah, berarti X-nya kita keluarkan. X dikali berapa supaya X kuadrat? Dikali X. X dikali berapa supaya XY? Dikali Y. Nah, jadi X dikali X tambah Y, kita peroleh dari X kuadrat ditambah XY. Atau X dikali X tambah Y adalah bentuk sederhana dari X kuadrat ditambah XY. Paham ya? Nah, sekarang kita coba menyederhanakan yang kedua, yaitu XY dan Y kuadrat. XY, X dikali Y. Y kuadrat, Y dikali Y. Ada yang sama, yaitu siapa? Y. Bukan Y pangkat 2 ya, Y. Nah, berarti kita keluarkan Y-nya. Y. Y kali berapa supaya XY? X. Oke. Ya. Berarti Y dikali berapa supaya Y pangkat 2? Y. Jadi diperolehlah bentuk sederhana dari XY ditambah Y kuadrat adalah Y dikali X ditambah Y. Saya anak-anak ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, berarti anak-anak cukup lihat. X dikali X tambah Y ditambah Y kali X tambah Y. Ada nggak yang sama? Ada, yaitu yang mana anak-anak? Berarti kita lihat, di situ ada X tambah Y. Di sini ada X tambah Y, di sini ada X tambah Y. Berarti X tambah Y-nya kita keluarkan. X tambah Y. X tambah Y dikali berapa di sini yang belum kita tuliskan? X. X. X tambah Y, X tambah Y. Dikali berapa? Y. Y. Oke, jadi kita sederhanakan lagi. Maka diperoleh hasilnya X tambah Y dikali X tambah Y atau sama dengan X tambah Y ada 2 atau kita tuliskan dipangkatkan 2. Oke, begitupun dengan soal yang kedua. Ya, untuk soal yang kedua, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, anak-anak bisa lihat ya, X kuadrat dikurang 2XY. Bedanya di sini plus, di sini minus. Oke, X kuadrat minus 2XY, minus 2. Anak-anak cukup fokus, ingat, kalau kita ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita fokus ke koefisiennya. Karena variabelnya itu tetap. Begitu ya, kecuali dengan perkalian atau pembagian. Nah, anak-anak lihat, minus 2. Kalau minus 2 itu berarti negatif 1 dikurang 1. Kalau negatif 1 tambah 2 berapa? 1. Jadi negatif 1 dikurang 1. Nah, karena dia 1 koefisiennya, tidak perlu kita tuliskan. Cukup variabelnya aja. Jadi, negatif 2XY kita uraikan menjadi negatif XY dikurang XY ditambah Y kuadrat. Nah, kita kelompokkan lagi nih. Kita kelompokkan lagi ya, satu-satu ya. X kuadrat dikurang XY. Ini dulu yang kita selesaikan. Ini dia. Lalu, nah ini Ibu kelompokkan. Bu, kenapa ini berbeda? Ini tadi langsung disederhanakan. Karena di sini tandanya negatif anak-anak. Jadi jangan sepele dengan negatif ya. Dia akan mengubah semua hasilmu. Ya, jadi negatif ini sangat berdampak sekali. Ya. Jadi kita keluarkan si negatifnya. Negatif XY, supaya dia positif berarti dikali negatif. Begitu ya. Ya, baik. Nah, kalau sudah seperti ini,
Langsung saja kita selesaikan. X kuadrat dikurang XY. X kuadrat X kali X. XY X kali Y. Berarti ada yang sama, yaitu siapa? X. Keluarkan X. Sudah? Dikeluarkan X, maka X kali berapa supaya X kuadrat? X. X dikali berapa supaya min? Jangan lupa negatifnya. Min XY. Min Y. Oke, dikurang XY, Y kuadrat. Berarti ada yang sama, yaitu Y. Berarti kita keluarkan Y-nya. Dah. Y kali berapa supaya XY? X. Y kali berapa supaya minus Y kuadrat? Minus Y. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat yang sama, yaitu siapa? X min Y. Maka X min Y-nya kita keluarkan lagi. X min Y dikali berapa supaya menghasilkan X kali X min Y? Atau begini anak-anak, X min Y ditambahkan apa lagi supaya bentuknya seperti ini? Apalagi yang kurang? Kan X min Y udah, berarti yang belum kita tuliskan yang mana? Oh, X. Maka tuliskan X. Minus, minus. X min Y. X min Y. Berarti kita tinggal menuliskan siapa? Y. Y. Jadi tulis yang tertinggal. Maka ini sama dengan X kurang Y dikali X kurang Y. Atau sama dengan X kurang Y pangkat 2. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan kembali contoh soal. Contoh soal, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, ada 3 buah contoh soal. Anak-anak boleh perhatikan ya, bila perlu anak-anak di rumah masing-masing boleh sambil memotret. Jadi, Ibu di sini menjelaskan, kalian coba mengerjakan di bukunya, nanti hasil akhirnya dicocokkan. Apakah sama? Ya? Oke. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, ini sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X. Nah, ditambah 2 pangkat 2. Nah, anak-anak, untuk materi yang di poin ketiga ini, yang mau dikatakan adalah, ini akan berbeda. Kalau kita tidak teliti, anak-anak pasti mengatakan ini sama nanti dengan yang bagian keempat. Pada dasarnya dia berbeda, ya. Jadi di mana perbedaannya? Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat ini anak-anak. Jadi, soal ini bisa kita selesaikan dengan bentuk yang C ini ketika di sini ada dua kali hasil dari ini pangkat 2. Jadi koefisiennya ini dipangkatkan 2, atau yang di sini tuh dipangkatkan dengan 2. Hasilnya nanti dikalikan dengan 2 ini. Nah, contohnya begini nih. Oke, kita lihat ya, maksudnya gimana sih, Bu? Gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini 4. Jadi dia kembar. Kebetulan ini kembar ya. Nah, 4 ini kan faktor-faktor dari 2 kali 2. Negatif 4 ini faktor-faktor dari negatif 2 ditambah negatif 2. Jadi dia sama-sama unsurnya itu faktor 2. Itu maksudnya. Ya. Nah, contohnya yang lain ini. Ini 9. 9 itu kan 3 kali 3. Sedangkan faktor-faktor 6 itu adalah 3 ditambah 3. Jadi sama. Sama kan, kembar ya. 3 kali 3, 3 tambah 3. Jadi ketika dikalikan, hasilnya adalah yang ini. Ya, ini nggak bisa Ibu katakan dia sebuah konstanta. Bisa jadi nanti dia koefisien atau variabel atau bagaimana. Jadi nggak selamanya di sini hanya angka, bisa saja alfa, beta tadi seperti yang bentuk umumnya ini. Ya, jadi intinya yang akhir ini, ketika dua bilangan itu kita kalikan atau kita pangkatkan 2, dan bilangan yang sama kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Bisa ya? Oke. Contohnya ini lagi. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sininya itu ada 4. Nah, di sininya ada 4 ya.
Oke, ya intinya di sini kembar saja. Nah, lihat nih, kembar ya, 6 dan 6, 3 pangkat 2. Jadi bukan 6 dan 5, 3 dan 5, 7 dan 8, bukan. Tapi dua faktor kembar, ya, dua bilangan yang sama. Ketika dipangkatkan 2, ketika dikalikan. Bisa ya anak-anak ya? Sekali lagi ya, jadi kita bisa menyelesaikan soal ketika bentuk aljabarnya itu memiliki faktor yang sama ketika dipangkat duakan dan ketika dijumlahkan. Nih sama-sama 2. Terlepas ini ada negatifnya ya. Karena kalau negatif 2 pangkat 2 pun hasilnya 4 sebenarnya. Ya, jadi tidak jadi masalah. Nah, di sini anak-anak ya. Oke. Bisa ya? Jadi, kita selesaikan. Minus 4x itu jangan minus 3 dan minus 1. Kita buat kembar. Kenapa? Karena memenuhi bentuk umumnya yang ini tadi. Ya, dia kembar. Oke. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, anak-anak tes saja. Oh, ini 4. 4 itu 2 kali 2. Oh, ini negatif 4. Berarti 2 dan 2. Sama-sama 2 kembar. Berarti kita pakailah bentuk yang ini. Ya, yang bagian C. Nanti kita lihat bedanya dengan bagian keempat ya. Oke, nah seperti ini. Maka kita keluarkan. Nah, x kuadrat dikurang 2x. Sama-sama x kuadrat x kali x. 2x, 2 kali x. Berarti mereka memiliki dua unsur yang sama, yaitu apa? X. Sama-sama memiliki variabel x, bukan x kuadrat, x. Nah, berarti kita keluarkan x-nya. X kali berapa supaya X kuadrat? X. X kali berapa supaya negatif 2X? Negatif 2. Oke, selesai dulu yang satu ini. Nah, jangan lupa ini kita keluarkan dulu negatifnya. Negatif 2 dikali X kurang 2. Oke, negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 2, 2. Bisa ya? Oke, nah X kali X kurang 2 dikurang 2 kali X kurang 2. Ada yang sama, yaitu siapa anak-anak? X kurang 2. Ya, ada X kurang 2 di sini. X kurang 2. Maka kita tuliskan dia di luar. X kurang 2. X kurang 2 dikali berapa supaya menghasilkan yang di lingkaran ini? Atau yang mana yang belum kita tuliskan? Ini X kurang 2, udah X kurang 2. Berarti yang belum yang mana? X, tuliskan kembali X. X kurang 2, ini X kurang 2. Berarti yang belum yang mana? Min 2. Tuliskan kembali min 2. Maka sama dengan X min 2 pangkat 2. Oke, nah selanjutnya X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Nah, ingat aja 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti 6X, faktor-faktor yang kita gunakan adalah 3X, 3X. Bukan 3X dan 3 ya, tapi 3X tambah 3X. Karena kalau 3X tambah 3 tidak bisa, karena berbeda sukunya. Tapi kalau 3X ditambah 3X sama, maka menjadi 6X. Saya, oke. Nah, sama dengan X dikali X tambah 3. Anak-anak udah bisa ya dari mana X dikali X tambah 3. Ya, oke. Yang perlu Ibu jelaskan adalah yang bagian C, karena agak sedikit berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau di contoh 1 dan 2, koefisien X kuadratnya 1. Nah, kalau di bagian C ini, koefisien X kuadratnya ada 4, jadi berbeda. Nah, 4X kuadrat ini kita buatlah menjadi bentuk kuadrat. Ingat pembelajaran sebelumnya. Kalau dia dituliskan 4x kuadrat, berarti yang dikuadratkan itu hanyalah si x. Si 4 belum. Berarti kita cari 4 ini berapa dipangkatkan 2. Oh, 2. Maka 2x dipangkatkan 2. Kalau penulisannya seperti ini, si pembaca paham. Oh, ini yang dipangkat 2 kan nggak hanya si x, tapi si 2 juga. Gitu ya. Tapi kalau dia seperti ini, si pembaca akan bilang, kalau ini si X-nya saja yang dipangkat 2 kan, si 4-nya enggak. Jadi tanda kurung itu sangat berpengaruh juga. Oke. Nah, 12X. Nah, berarti 12X itu berarti sama dengan 6X ditambah 6X. 9 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 2. Saya. Maka ini kita pisah. 2X dikali berapa? Oh,
Jadi 2x kuadrat ditambah 6x. 2x kuadrat ditambah 6x. Berarti mereka sama-sama memiliki x dan sama-sama memiliki 2. Dari mana Bu 2-nya? Kan ini 6x. 6x itu sama dengan 2 kali 3 kali x. Jadi ada 2-nya. Nah, jadi biar kelihatan mereka mempunyai unsur yang sama, anak-anak uraikan dulu. Jadi kelihatan mana yang sama, mana yang ada di A, mana yang ada di B. Begitu ya? Ya. Nah, berarti sama dengan 2x dikali 2x tambah 3. Ditambah 6x dan 3 pangkat 2. Mereka mempunyai unsur yang sama. 6x itu adalah 2 kali 3 kali x. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Ada yang sama nggak? Ada, yaitu siapa? 3. Maka kita keluarkan 3. 3 dikali berapa supaya 6x? 2x. 3 dikali berapa supaya 3 pangkat 2? 3. Oke, setelah udah selesai, kita lihat ada yang sama nggak? Jelas ya, terlihat ada yang sama, yaitu 2x tambah 3, 2x tambah 3. Maka kita keluarkan 2x tambah 3. 2x tambah 3 dikali berapa supaya hasilnya seperti ini? Berarti 2x. 2x tambah 3 dikali berapa supaya hasilnya seperti ini? Berarti dikali 3. Maka ini sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2. Jadi kalau mau melihat apakah cara yang digunakan ini atau cara yang ketiga ini bisa kita terapkan ke bentuk aljabar itu, maka kita lihatlah masing-masing koefisiennya itu atau masing-masing bilangan yang ada itu ada hasil pangkat 2-nya. Saya seperti ini tadi. Atau ya, kalau ini tadi kan 4 2 pangkat 2, 9 3 pangkat 2, 4 2 pangkat 2, 6 itu 3 tambah 3, jadi kembar. 12 itu 6 tambah 6. Jadi bukan 5 tambah 3 atau 5 tambah 8. Paham ya? Iya. Oke, anak-anak, di setiap materi ada soal, di mana nanti soal ini kalian akan kerjakan di dalam buku latihan atau buku tugasnya, yang pasti bukan dicari kertas ya. Karena kalau kalian buat di selembar kertas, Ibu tidak menjamin atau ya, tidak menjamin lah bahwa kertas itu akan tetap ada sampai akhir semester nanti. Ya, jadi tapi kalau dia di buku, dia akan tinggal, ya kan? Jadi nggak kececer kemana-mana. Jadi kalian kerjakan di kertas atau di buku, tuliskan soalnya. Lagi-lagi Ibu sampaikan, tolong melengkapi dengan proses atau langkah-langkah. Walaupun jawabanmu benar, itu tidak sangat penting bagi Ibu. Yang paling penting itu Ibu melihat prosesnya. Langkah-langkahnya sudah tepat atau belum. Ya, jawaban akhir tidak sangat penting buat Ibu. Tidak begitu penting. Ya, karena Ibu mau melihat prosesnya. Kalau jawabannya Ibu pun tahu. Tapi kalau kamu cantumkan proses, ada proses, nah disitulah yang ingin Ibu, yang sangat Ibu pengen tahu dari anak-anak. Apakah kalian sudah benar langkah-langkahnya atau ada yang salah? Ya kan? Kalau kalian langsung jawabannya tidak kelihatan proses, Ibu tidak tahu kamu bingungnya di mana, tidak tahunya di mana. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tolong mengerjakan lengkap dengan langkah-langkahnya. Ibu sangat apresiasi untuk anak-anak yang melengkapi dengan langkah-langkah sekalipun jawabannya salah daripada langsung jawabannya sekalipun jawabannya benar. Ibu lebih apresiasi yang pertama tadi. Ya. Oke, faktorkanlah bentuk aljabar 9x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Dan jika P-nya sekian, Q-nya sekian, tentukan hasil 2P dikurang Q. Nah, ini seperti materi yang sebelumnya ya. Kerjakan di buku latihannya. Oke? Ya, kita lanjut. Yang bagian D, ya, yang bagian D ya. Pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Maksudnya A tidak sama dengan 0, koefisiennya si A ini tidak mungkin 0. Berarti artinya si X kuadrat selalu ada. Gitu, karena kalau si koefisiennya 0 kan tidak akan mungkin.
karena tidak ada yang 0, yang ada berapa? 1. Ya. Ya, sebagai contoh, 2x tambah 1 dikali 3x tambah 4. Nah, mungkin kita mengerjakannya secara manual ya. Pasti kita kerjakan 2x tambah 3x, hasilnya adalah 6x kuadrat. Bukan 6x. Ya, ingat kalau dia perkalian, variabelnya pun dikali. Jadi berubah. X dikali X, X kuadrat. Tapi kalau dia X tambah X, bukan X kuadrat, tapi 2X. Jadi beda ya, kalau penjumlahan itu variabelnya nggak berubah. Nggak perlu diapa-apain. Ya, yang perlu dijumlahkan, dikurangkan, cukup koefisiennya. Tetapi kalau dia perkalian, si variabelnya pun ikut dikali atau dibagi. Ya. Lalu 2x dikali 4. 2x dikali 4 itu berarti 8x. Lalu 1 kali 3x. 1 kali 3x adalah 3x. Lalu 1 kali 4 adalah 4. Nah, kalau udah seperti ini, dia sudah tersusun ya. 6x kuadrat, tuliskan 6x kuadrat karena dia tidak punya teman di sini. 8x tambah 3x, 11x. Ini yang Ibu sampaikan. Kalau ada penjumlahan, cukup koefisiennya saja. 8 tambah 3, 11. Ya, tinggal ditambahkan x karena sama-sama variabel x. 4, 4. Nah, 8x itu 8 tambah 3, 11. Ya, udah tahu ya. Kita cukup menjumlahkannya ya. Nah, 8 kali 3 sama dengan 24. Dan 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi, ketika ini kita kalikan, hasilnya sama dengan perkalian koefisien X kuadrat dan konstanta. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tuliskan cara penyelesaiannya atau bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Di mana A kali C itu sama dengan P kali Q. Ini, lihat ya, peubahnya. A itu adalah koefisien dari si X kuadrat. C itu adalah konstanta. P itu koefisien X. Q itu koefisien X. Sama seperti yang disampaikan di atas. Jadi hasilnya perkaliannya koefisiennya ini sama dengan hasil perkaliannya yang ini. Ya, oke. P tambah Q sama dengan B. B. Oke, bisa ya. Jadi, untuk menentukan seperti ini soalnya, kalau ada soal seperti ini langsung saja. 8 tambah 3, 11. Berarti 11. Ya, ini kita kalikan 2 kali 4, 8. Oke. Tinggal lihat saja. P tambah Q, B. Berarti B-nya di sini. Oke. Oke, contoh soal. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ini. X kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, pertanyaannya, tadi yang Ibu sampaikan berbeda dengan yang poin ketiga. Kalau ini coba lihat, 5x. Ada nggak dua bilangan kembar yang kita jumlahkan 5? Nggak ada ya. Ada nggak dua bilangan kembar yang kita pangkat duakan hasilnya 6? Nggak ada ya. Jadi jelas, ini tidak bisa kita selesaikan dengan bentuk umum yang tadi, yang ini. Yang ini. Ya, nggak bisa dengan cara ini, berbeda dia ya. Jadi itu tadi yang Ibu sampaikan, berbeda ya. Coba kita lihat lagi contoh soalnya. Ya, X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, berarti berbeda ya, karena nggak ada dua bilangan dijumlahkan, dua bilangan yang sama dijumlahkan hasilnya 5. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada 2 tambah 3, 4 tambah 5, 4 tambah 1, begitu ya. Nggak ada yang dua bilangan kembar. Oke. Jadi kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini anak-anak boleh menggunakan tabel dulu untuk pemulanya. Nanti kalau sudah mulai lancar, anak-anak boleh nggak usah pakai tabel ya. Nah, jadi PQ. PQ berarti P kali Q. Kita lihat tadi P yang mana?
Berarti nih, ambil dua buah faktor, ketika kita kalikan hasilnya dia 6, dan ketika kita jumlahkan hasilnya dia 5. Nah, kenapa 6? Kenapa? Nah, kali 6. Jadi ambil dua buah bilangan ya. Dua buah bilangan ini kita jumlah hasil adalah 6. Dua buah bilangan kebalik. Dua buah bilangan itu kita hanya 6. Dua bilangan yang sama kita jumlahkan hasilnya 5. Sekali lagi dua bilangan sama. Ya. Jadi ambil faktor-faktor ya. Ya, kalau dia dikasih contohnya Ibu ambil P-nya 1, Q-nya 6. Coba jumlah 1 tambah 6 berapa? 1. 6 benar, tapi 1 kali 6 sama dengan 7. Berarti ini tidak bisa gunakan ke penyelesaian ini. Kita ambil faktor yang lain. Faktor yang lain apa, Bu? 2 dan 3. 2 dan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kali 3, 6. Ini juga berpengaruh ya, posisi 6. 2 tambah 3, 5. Benar. Maka langsung saja hasilnya kamu tuliskan X tambah 2, X tambah 3. Bisa ya? Tambah 2, X tambah 3. Nah, kita coba lihat anak-anak kalau nanti mengerjakannya bel atau ala stop tidak masalah karena ini adalah sebuah proses. Jadi, di sini memang Ibu cantumkan langkah-langkahnya lagi, langkah-langkah manualnya ya. Langkah manualnya gimana? Yang seperti ini. X kuadrat 23. Kenapa ada 2X 3X dari sini? Karena kalau kita pakai 1 dan 6, dia tidak memenuhi syarat. Karena kalau dia kan ada 7. Jadi kita pakai 2 dan 3 tambah 6. Berarti X kali X tambah 2, 3 dikali X tambah 2. Proses manual. Hasilnya X tambah X dan 3. Bisa ya? Nah, kita coba satu lagi contohnya. Ya, itu tadi P tambah Q-nya 5, PQ-nya 1 kali 6. Nah, anak-anak kita lanjutkan soal yang kedua, 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15. Jadi, kalau seandainya ada dia, kalau soal nomor 1 kan koefisien x kuadratnya 1. Kebetulan soal yang B agak berbeda, di mana bedanya koefisien dari x kuadratnya 2 atau selain 1. Nah, anak-anak coba lihat saja. Kalau ada soal seperti ini, kalikan koefisiennya ini dengan yang ini sama dengan negatif 30. Berarti carilah dua buah bilangan ketika kita kalikan hasilnya negatif 30. Jadi sudah tahu ya dari mana negatif 30 ya, dari sini. Ya, lalu ketika kita jumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, kalau misalkan faktor-faktor dari 30 kan ada 2 dan 15, ada 10 dan 3, ada 30 dan 1. Ya, nah kita coba 2 dan 15. 2 kali negatif 15 benar negatif 30. Tetapi 2 ditambah negatif 15 adalah negatif 13, bukan negatif 7. Berarti faktor ini tidak bisa kita gunakan. Kita coba lagi 1 dan negatif 30. 1 dikali negatif 30 benar negatif 30. Tetapi 1 ditambah negatif 30 sama dengan negatif 29. Sedangkan di sini negatif 7, berarti tidak bisa kita pakai. Maka kita coba 10 dan negatif 3. 10 kali negatif 3 benar negatif 30. Tetapi 10 ditambah negatif 3 adalah positif 7. Di sini negatif. Berarti tukar. Negatif 10 ditambah 3 negatif 7. Maka faktor yang kita gunakan adalah negatif 10 dan 3. Nah, anak-anak kita lihat negatif 10 tambah 3. Positif kan? Dikurang 15. 2x, ini 2x, dikali. Berapa supaya 2x kuadrat? X. 2x kali berapa supaya negatif 10x? Negatif 5. Ditambah 3 kali berapa supaya 3x? X. 3 kali berapa supaya negatif 15? Negatif 5. Maka X negatif 5. X negatif 5 dikali 2X tambah 3. Inilah hasil akhirnya. Jadi berbeda tadi dengan contoh yang pertama ya.
Nah, yang pertama itu koefisiennya 1. Jadi langsung saja kita lihatnya ini. Tapi kalau di sini ada bilangan atau koefisien, kita kalikan dia dengan konstantanya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah latihan 32. Anak-anak kerjakan nomor 3 dan 4. Boleh menggunakan tabel atau boleh dengan cara manual. Oke, dilampirkan saja tabelnya biar ibu bisa koreksi. Ya, oke. Perkalian khusus bentuk aljabar. Nah, kalau ada soal seperti ini, P tambah Q kali R tambah S. Ini bebas ya, apakah dia sebuah koefisien, konstanta, atau variabel. Nah, anak-anak kalau ketemu soal seperti ini langsung saja P tambah Q dikali R. Nih, P tambah Q dikali S. Nah, ini. Jadi, ini dikalikan ke R dulu. Ini dikalikan ke S. Ya, nanti untuk hasilnya ini tinggal kali satu-satu. 1 ke 1, 1, 1. Ya. Oke, nah ini untuk soal nomor 5. Selesaikan bentuk perkalian dari 2x tambah y kali 3 dikurang 2y. Oke. Nah, anak yang pembelajaran hari ini ada 15 soal latihan hari ini. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuknya. Lalu diunggah di Google Classroom. Waktu penyelesaian soal Ibu berikan sampai pukul 14.00. Pukul 14.00. Bagi siapa yang menyelesaikan ya, bagi siapa yang menyelesaikan soal sampai pukul 13.00 dan benar semua, Ibu akan berikan nilai tambahan. Ya, jadi kalau dia benar semua dan mengumpulkan paling lambat 13.00 akan diberikan nilai tambahan kalau benar semua. Oke. Nah, deadline-nya pukul 14.00. Anak-anak mengumpulkan pukul 14.01 tanpa pemberitahuan atau lebih, ibu tidak akan koreksi. Kamu tidak menyelesaikan tugas. Kurang ya. Oke anak-anak, terima kasih buat ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas hari ini. Tetap semangat anak-anak. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.